Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa hadzal wujud bi bi'tsati khairil bariyah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، سادة الحضور، جماعة مسجد نور الجنة Raudhatul Jannah yang saya hormati, rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur. Pagi hari ini kita sehat dan berkesempatan dengan izin Allah untuk menunaikan ibadah solat subuh berjamaah. Kita perlu dan harus terus berdoa agar ibadah kita itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa, ya. Semakin banyak kita berdoa, semakin disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan, dan tidak ada sesuatu yang diajarkan kecuali dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa minta tolong agar kita baik dalam beribadah, agar kita baik dalam berzikir, dalam bersyukur. Bersalawat itu salah satu bentuk zikir. Jadi sebenarnya salawat itu anugerah Allah untuk umat Muhammad SAW, kita semuanya ini. Dan di situ banyak sekali hikmah dan keuntungan yang kita peroleh kalau kita bersalawat. Saya berkesimpulan, mengapa Rasulullah SAW mengajarkan agar kita minta tolong kepada Allah untuk berzikir? Kan tidak sulit berzikir, tapi kita minta tolong itu agar menjadi manusia yang zakir, syakir, da'in, orang yang banyak berzikir, banyak bersyukur, banyak berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Dan Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang dicintai oleh Nabi, agar tidak melupakan doa itu setiap habis sholat, atau Anda pada waktu sebelum salam Anda berdoa itu, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrik, agar berzikir, termasuk bersalawat itu, wa syukrik, bersyukur. Jadi kalau syukuran itu gampang, Pak, ya kan? Tapi bersyukur, apalagi menjadi abdan syakura, itu orang surga itu, menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, selalu ingat nikmat Allah yang tidak terhingga ini. Nah, kalau Anda sudah banyak berzikir dan bersyukur, insya Allah nggak sombong. Orang sombong itu orang yang tidak mengerti di mana posisi dia, apa nilai yang sudah dikerjakan dalam beribadah. Dia tidak mengerti itu. Kita bisa hari ini sholat, ya, kemudian belajar al-Islam. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Jangan dianggap ini biasa. Nah, disinilah beda orang yang mengerti bagaimana menghargai nikmat Allah dengan yang tidak. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Subhanallah. Makanya kita ini perlu belajar terus tentang Nabi, ya.
Mungkin banyak yang belum tahu barangkali bahwa Rasulullah itu kalau punya benda-benda yang menolong beliau atau yang membuat kita ini nyaman, seperti misalnya kursi, saya duduk begini, apalagi sekarang ini canggih, ada gadget atau handphone ini kan menolong sekali, walaupun juga merusak, ini menolong dan merusak. Tinggal berapa banyak kita mengambil pertolongannya dan berapa banyak menikmati dalam tanda petik kerusakannya. Perlu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala dzikrik, ya Allah, agar bersyukur, kita agar bersyukur. Kalau orang itu sudah, dalam bahasa Inggris barangkali syukur minded itu pokoknya semua geraknya itu disadari sebagai nikmat dan dia bersyukur. Ya, Anda tadi pakai peci, ibu pakai mukena atau pakai jilbab, ya, tadi itu pakai bismillah apa enggak? Kok enggak dijawab? Anda waktu pakai masker tadi pakai bismillah enggak? Bagaimana, Pak? Lupa. Bedanya jauh loh, Pak. Anda pakai masker bismillahirrahmanirrahim, itu bedanya kita sebagai orang beriman dengan yang tidak beriman. Apalagi mau minum, ya. Masya Allah. Orang yang beriman itu harus beda dengan orang yang tidak beriman. Orang Islam harus beda dengan orang yang tidak Islam. Orang yang Islam ini setiap hari hidup bersama Allah. Al-mu'min masyghulun daiman bi rabbih. Orang beriman itu sibuk dengan Allah. Coba ini direnungkan dulu. Yang pertama, apakah Anda, kita semuanya ini sudah mengikuti petunjuk Nabi untuk banyak berdoa minta tolong kepada Allah? Seperti kalau kita membaca surat Al-Fatihah setiap hari itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepadamu ya Allah saya sujud, saya mengabdi, saya beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bentuk jamak itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, ya. Kenapa ini didahulukan ibadahnya? Karena ibadah ini kewajiban. Kemudian iyyaka nasta'in ini wasilah. Wasilah itu jembatannya. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa kita sholat. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa kita menjadi orang Islam. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa kita menyintai Nabi. Cinta kepada Rasulullah itu iman, ya. Dan salah satu tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah itu banyak mengingat jasanya, dan banyak mengingat jasa karena kita tidak mungkin, mustahil orang mau berterima kasih kepada Nabi lalu diajari oleh Allah untuk bersalawat itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, supaya bersyukur, wa husni ibadatika. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan salah seorang ulama dari Timur Tengah. Kemudian dalam diskusi itu dia mengatakan, coba Anda bayangkan, ya, kita ini setiap hari ke kamar mandi, berhajat besar atau berhajat kecil, itu nikmat yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW kalau keluar dari kamar mandi itu beristighfar, ghufranaka ya Rabb, alhamdulillah alladzi afani, alhamdulillah alladzi afani, ya Allah saya bersyukur karena saya dibuat sehat sesudah mengeluarkan apa yang harus keluar dari tubuh saya. Alhamdulillah alladzi akhraja 'anil adha wa afani. Ya Allah, saya bersyukur karena yang kotor tadi, yang mengganggu tadi sudah dikeluarkan dan saya sehat. Coba Anda renungkan itu. Anda kalau nggak ke kamar mandi 2 hari sudah ke dokter nanti. Betul nggak? Saya beberapa waktu yang lalu itu, setahun yang lalu ya, saya harus operasi, urusannya panjang, operasi pada waktu corona karena saya tidak bisa buang air kecil. Dari situ kemudian saya berpikir, ya Allah, setiap hari kalau kita ini
bisa berhajat itu nilainya besar sekali. Tapi berapa dari kita yang bersyukur? Walaupun setiap minggu syukuran. Iya kan? Apalagi Anda bisa mendengarkan saya ngomong dan saya bisa berbicara ini. Ini kan nikmat yang luar biasa. Kalau Anda misalnya bangun dari masjid setelah selesai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Pada waktu duduk tadi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda mengikuti Rasulullah SAW, itu derap hidupnya semua diwarnai dengan zikir. Itulah junjungan kita Rasulullah SAW. Jadi pertolongan yang kita minta kepada Allah 3 hal itu semuanya kita butuhkan. Bersyukur, berzikir, bersyukur, wa husni ibadatik, itu artinya secara umum kalau beribadah itu baik. Apa artinya beribadah baik itu? Kalau Anda melihat orang sholat di shaf yang pertama misalnya, kelihatan semuanya khusyuk gitu ya, tapi antara satu dengan yang lain bisa jadi bedanya antara bumi dan langit. Yang satu khusyuk sekali, yang satu ingat Allah, come and goes, datang pergi gitu. Ya kan? Dan ini kalau kita nggak minta tolong kepada Allah nggak bisa. Maka coba dibiasakan tidak melakukan sesuatu kecuali ingat Allah dulu. Mau makan, mau tidur, bertemu dengan keluarga. Rasulullah kalau masuk rumah beliau mengatakan alhamdulillah alladzi awani wa kam mimman la ma'walah. Itu doanya begitu. Artinya ya Allah, saya punya rumah ya Allah. Atau saya kontrak rumah ya Allah. Ada orang yang kontrak aja nggak bisa. Jangan Anda merasa waduh saya masih kontrak loh. Alhamdulillah ada kontrak. Ada orang yang rumahnya 1 petak begini. Ya kan? Saya pada waktu harus berlama-lama di rumah karena corona itu, saya berulang kali bersyukur dan mengatakan pada keluarga saya, ya Allah, ini rumah kita ini besar, enak, ini nggak betah juga lama-lama di rumah ini. Terus bagaimana yang rumahnya kecil, yang rumahnya itu petak-petak itu? Kalau Anda mengingat itu, Anda nggak malu, Anda mau mengeluh itu, malu. Sakit pun Anda akan malu mengeluh. Oleh karena itu saudara, biasakan tidak mengeluh walaupun sulit. Itu positif sekali. Kalau orang itu dikasih cobaan sedikit saja sudah waduh. Ada orang sakit saya datangi, terus assalamualaikum, kan biasa orang sakit itu sakit apa kan gitu tuh ya, kenapa sampai ini gak ngerti aku tadi gini dosa apa aku ini loh ya iling-ilingen deh gak ngerti aku tahu. Ini coba Anda ingat berapa ribu hari Anda sehat dan berapa kali Anda sakit. Coba di antara bapak-bapak ini masuk rumah sakit berapa kali? Saya 1 kali masuk rumah sakit yang opname itu ya, 4 hari aja. Setua ini kan luar biasa ini. Ada teman saya seorang profesor yang cerdas sekali, dia mengatakan begini, kalau orang sakit itu wajar katanya, kalau sehat itu tidak wajar. Loh gimana? Lu bayangkan sehat ini saya tadi malam pulang dari Bondowoso malam, capek, tadi pagi bangun itu saya berdoa ya Allah mudah-mudahan bisa bangun ini. Sampai handphonenya saya taruh di sini. Karena tadinya saya pikir pulang sampai di rumah sore, ternyata mampir-mampir dan salah jalan sampai di rumah 10:30 tadi malam, capek. Ya Allah. Jadi kita sehat itu saudara-saudara artinya apa? Seluruh komponen tubuh ini berlangsung dengan baik. Ini bapak-bapak ini melihat saya serius ini karena sehat loh ini. Ingat sampai ini sehat ini. Kok saya dilihat mengkhawatirkan gini? Sehat. Kalau Anda dikasih sedikit saja, udah pusing pulang sampean. Nggak ke masjid sampean. Jadi kalau Anda ke masjid itu jangan ngeblok dodo itu apa? Merasa saya ini hebat loh. Jadi orang itu bisa sombong ya, macam-macam sebabnya.
Bismillah. Saya boleh minum sebentar, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mungkin uangnya tambah banyak. Ziyada fil mal. Ya. Bisa sombong dia. Mungkin pangkatnya tambah. Yang biasanya gampang menerima telepon, terus sekarang teleponnya sopo iki. Waduh. Kalau sudah pangkat terus begitu sulit gitu. Ya. Atau mungkin banyak ibadah. Semakin santri. Jadi jangan sampai Anda semakin santri lalu merasa Anda ini kalau melihat orang lain, wong mulai gak tau orang masjid kok ngene gitu. Perejengane gak tau orang masjid. Itu kan sombong itu. Belum tentu loh Anda yang suka ke masjid tiap hari dengan yang belum ke masjid itu, mana nanti endingnya yang lebih baik. Tidak boleh kita menghina orang yang belum ke masjid, bahkan tidak boleh menghina orang yang suka bermaksiat. Yang kita benci itu maksiatnya. Orangnya ini bisa jadi nanti ditolong oleh Allah bertobat lalu meninggal dunia. Lalu yang suka ke masjid, yang suka sedekah ini sombong dia, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak bisa kita ini hidup tanpa minta tolong kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana Anda bisa minta tolong kepada Allah kalau tidak diajari? Dan siapa yang mengajari? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang membuat kita ini sekarang saya bisa ceramah ini? Anda menjadi takmir masjid, Anda menjadi jamaah masjid, itu semua yang mengajarkan Rasulullah SAW. Ada hadis yang tidak begitu populer. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu mu'allimah. Saya diutus untuk menjadi guru. Sekarang saya tanya, Anda merasa jadi muridnya Nabi apa enggak? Hah? Kalau ditanya guru ini sampean siapa? Itu yang disebut ya bapak saya, guru saya. Belum tentu sampai ke Nabi. Wah saya ini guru saya. Ya memang kita harus berterima kasih kepada guru, ya. Apalagi guru SD. Saya ini kan ikut ngurusi sekolah gitu ya. Seringkali ceramah di depan guru-guru. Saya mengatakan bersyukurlah Anda menjadi guru, walaupun bayarannya barangkali nggak banyak. Ya, kalau Anda ingin kaya melalui jadi guru, ya sulit sekali. Ya kan? Tapi kalau Anda tahu nilainya orang jadi guru, adalu alal khairi kafa'ilihi, hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu yang kalau mengajarkan sesuatu kepada seseorang ikhlas, itu lalu orang itu ikut, Anda itu dapat pahala terus. Saya pernah bertakziah, saudara, lalu duduk begini, ada orang di sebelah saya nggak kenal. Kemudian saya kenalan, lalu saya tanya, Anda ada apa teman dengan almarhum ini? Ini jenazahnya masih di depan begini. Dia bilang, waduh Pak, saya ini berhutang budi dengan beliau itu. Loh kenapa? Saya ini satu kantor. Saya ini dulu nggak sholat Pak. Berteman dengan beliau ini, saya diajari sholat. Sekarang alhamdulillah, kalau nggak salah sudah haji, sudah sholat, sudah haji. Loh, dalam hati kecil saya, untung orang ini, almarhum ini untung. Misalnya itu diterima oleh Allah, orang ini sholat gara-gara sampean, itu berapa pahalanya? Allah itu maha pemurah. Jadi saudara-saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita bersalawat untuk Rasulullah jangan dikira itu diperlukan oleh Nabi. Ada orang di luar Islam mengatakan begini karena nggak mengerti, ya bisa dimaklumi lah, nggak mengerti. Orang Islam saja belum tentu mengerti sholawat kok. Di luar Islam mengatakan, wah masa orang Islam itu nabinya malah minta didoakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan as-shalah itu bisa berarti doa. Ya. Kalau kita enggak, Tuhan kita berkorban untuk kita. Ini, kalau orang nggak mengerti begini. Jadi saudara-saudara, ayat di dalam surat Al-Ahzab yang mengumumkan bahwa Allah bersalawat untuk Nabi,
Itu nomor berapa ya? Sampai baca surat Al-Ahzab dari pertama sampai akhir nanti ketemu itu ya. Innallaha wa malaikatahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ini saudara-saudara sangat istimewa. Bagi yang mengerti, Anda merenung sebentar, ya Allah, bagaimana Nabi itu ya disalawati oleh Allah, disalawati oleh malaikat Allah. La ilaha illallah. Inna itu artinya sungguh, taukid itu, sungguh Allah bersalawat. La ilaha illallah. Tidak ada perintah Allah yang melibatkan dirinya kecuali ini. Allah memerintahkan kita sholat, berpuasa, haji, nggak ada urusan dengan Allah. Tapi kenapa begitu sampai pada sholawat lalu Allah mengumumkan pakai nun taukid, inna. Beda sekali dengan Allah yusalli ala nabi, beda. Innallaha wa malaikatahu. Berapa malaikat ini? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Kita tidak. Atau kita sedikit bersalawat, atau nggak mengerti salawat. Wih, sholat setiap hari tapi nggak mengerti salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat. Dan ini kalau Anda belajar ilmu grammar bahasa Arab, yusalluna 'alan nabi itu fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Past tense, present tense, future tense, gitu kan? Kalau past tense itu selesai. Tapi kalau yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat itu terus menerus bersalawat untuk Nabi. Lah terus perlu apa salawat manusia kepada Nabi? Tidak diperlukan oleh Nabi. Salawat malaikat pun tidak diperlukan oleh Nabi. Lalu Allah sudah bersalawat. Ini keistimewaan dan kehormatan yang luar biasa. Lalu Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu, ucapkan salam kepada Nabi. Allahu Akbar. Dan Rasulullah pernah sujud lama saudara, sampai para sahabat itu khawatir, kenapa kok tidak bangun-bangun, sujud lama sekali Rasulullah itu. Para sahabat terus tercengang begini melihat, kenapa ya Rasulullah. Dan konon saya pernah ke Madinah naik taksi begitu. Nah supirnya ini orang Madinah asli, bangga dia dengan kemadinaannya itu. Ana min asli Madinah, dia mengatakan begitu. Saya ini orang Madinah asli ini. Ana bijiwaril Mustafa, saya bertetangga dengan Rasulullah. Dia mengatakan begitu. Waktu jalan begini ada masjid. Terus saya ditanya, Anda tahu nggak ini masjid ini? Masjid apa ini? Saya nggak tahu ini apa. Ada masjid sajdah. Dia mengatakan ini masjid ini namanya masjid sajdah. Sajdah itu sujud. Loh kenapa? Banyak orang tidak tahu. Dia bilang hujjat yang mu'tamirin, orang yang umrah nggak pernah ke sini. Ini adalah tempat Rasulullah sujud. Karena pada waktu sujud itu, kenapa Rasulullah bersyukur, sujud syukur? Kemudian setelah lama, kemudian berdiri, ditanya oleh para sahabat, dan Rasulullah mengatakan, atani atin, saya baru didatangi oleh makhluk Allah yang namanya Jibril itu, lalu mengatakan, Allah mengatakan, ya Muhammad, man shalla alaika shallaitu alaihi. Siapa yang bersalawat kepadamu Muhammad, Allah mengatakan begitu, saya akan bersalawat kepadanya. Allahu Akbar. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah, ucapkan salam kepada manusia terbaik ini. Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu seorang ulama besar dari Mesir yang disebut Imamid Du'a, imamnya para dai. Sudah wafat orangnya. Tapi kalau Anda buka YouTube Muhammad Mutawalli Sya'rawi atau Sya'rawi saja, keluar nanti orang itu. Ya ini keistimewaannya gadget ini ya. Jadi kita nggak perlu ngundang. Jadi sampai nggak perlu ngundang saya sebetulnya bisa.
Di YouTube aja dibuka, nama saya disebut nanti keluar. Ini kan luar biasa. Lah kalau saya rumahnya di Gayung Sari kan sepertinya enteng saja di Gayung Sari sini. Lah kalau yang di Mesir, yang di Mekah, saya sekarang bisa kok mengundang Sudes, Pak Sudes monggo, bisa. Ini kan nikmat yang luar biasa ini. Dulu sebelum ada ini, saya punya buku, almarhum abah saya itu membelikan saya dengan bangga dan saya berterima kasih. Itu namanya Fahras untuk mencari ayat itu loh Pak. Jadi kalau mau cari ayat itu buka buku besar, ketemu. Lama, kadang-kadang lama itu ya. Ini sekarang kadang-kadang saya kalau cari ayat itu pada waktu perjalanan mau ke masjid, ayat apa ini tadi ya? Cepat sekali. Ini kan nikmat Allah ini. Ini nikmat Allah ini. Anda mau tanya apa saja, misalnya ada orang membaca hadis, ini hadis ini dhaif apa sahih apa bagaimana, hadis dibuka sebentar, diberitahu menurut buku ini begini. Allahu Akbar. Apa Anda tidak berterima kasih ini? Subhanallah. Jadi saudara, Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi, itu namanya taklif tasyrifi, kewajiban kehormatan. Kita mendapat kehormatan dari Allah supaya juga mendapatkan walaupun sepercik dari salawat Allah yang diberikan pada Rasulullah, atau karena Allah memberi salawat kepada Nabi, maka umatnya, karena Allah tahu bahwa Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, diperintahkan untuk bersalawat. Nah sekarang apa itu salawat ya, dan berapa banyak kita perlu bersalawat? Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, salawat yang paling baik itu yang bagaimana Pak? Salawat nariyah itu bagaimana hukumnya Pak? Macam-macam orang bertanya salawat itu. Saya tanya dulu, kamu bersalawat berapa kali satu hari? Dijawab begini, ya saya bersalawat pada waktu sholat itu Pak. Allahu Akbar. Betapa jauhnya kamu ini dari Nabi. Pada waktu sholat itu saja dia tidak pernah berpikir bahwa ada perintah dari Allah supaya kita bersalawat. Tidak pernah berpikir bahwa Nabi itu memerintahkan kita untuk bersalawat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat untuk aku satu kali. Ada juga hadis yang mengatakan, siapa yang bersalawat untuk aku mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, Allah akan bersalawat sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan bersalawat kepadanya itu 10 kali. Sekedar Anda mengucapkan begitu ya, tetapi antara satu orang dengan yang lain ketika bersalawat itu bisa beda, bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi. Kalau orang itu mengerti Rasulullah, orang itu tahu bagaimana jasa Rasulullah, bagaimana cinta Nabi kepada kita, lalu dia bersalawat, itu terbayang kebaikan Rasulullah di hadapannya. Dan orang-orang yang seperti itulah orang yang beruntung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sering saya sampaikan dalam khutbah Jumat, Rasulullah mengatakan, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Ya, harimu yang paling unggul, yang paling afdhal itu hari Jumat. Saya di Masjid Al-Hikmah itu kalau Jumat biasanya ada jam kuliah subuh atau enggak, biasa saya memberi kuliah subuh. Saya mengambil manfaat dari barokahnya hari Jumat itu. Ya. Di sini kalau hari Jumat enggak ada ceramah. Hari Ahad. Kalau Jumat kenapa sedikit yang hadir? Iya, sedikit. Sama. Sekali-sekali dibuat hari Jumat. Ada punya nilai lain itu nanti. Sholat subuh hari Jumat itu beda sekali dengan sholat subuh di luar hari Jumat. Karena Jumat itu istimewa. Banyak orang tidak mengerti bahwa hari Jumat itu istimewa. Hari Jumat itu Yaumu Idul Muslimin, hari raya umat Islam. Lalu diwajibkan yang laki-laki ke masjid itu kalau punya pakaian yang bagus pakai. Biasanya orang kantor ya pakai seragam kantor. Nabi pernah mengatakan, kenapa Anda tidak punya dua pakaian? Yang satu untuk kerja, yang satu untuk ke masjid sholat Jumat. Begitu. Makanya di sekolah Al-Hikmah itu dulu kalau hari Jumat kalau nggak salah pakai
baju batik atau apa gitu ya. Kemudian saya anjurkan coba pakai baju putih kalau Jumat. Sekarang pakai baju putih. Anda pakai baju putih ini lalu dengan niat karena Rasulullah suka dengan putih, lalu disunnahkan Jumat itu pakai baju putih, Anda tambahan pahala itu. Dan Anda lain kan? Orang kalau pakai pakaian siap ibadah dengan asal pakaian itu beda. Anda sholat pakai kaos di sini, nggak ada yang pakai kaos ya, alhamdulillah. Ada yang pakai t-shirt ya, nggak apa-apa. Ya apa namanya? Ya sah-sah saja kan, tutup aurat ya. Tapi kadang-kadang terus ada gambarnya macan di sini, atau belakangnya gambarnya I love you. Kasihan yang di belakang itu, Allahu Akbar dibaca I love you. Ini kan mengganggu ini. Tapi kalau Anda ke masjid sadar bahwa saya ke rumah Allah mengikuti petunjuk Nabi, apalagi hari Jumat, Masya Allah, diperintahkan untuk pakai pakaian yang baik. Coba mulai Jumat besok itu kalau ke sholat Jumat itu Anda bedakan itu, mandi, pakai minyak wangi, terus ketemu dengan teman-teman, kan maksudnya begitu. Kalau misalnya sunnah itu digunakan, betapa nikmatnya hari Jumat itu. Apalagi semuanya pakai baju putih seperti haji. Raudhatul Jannah hari Jumat besok pakai baju putih semua, mandi semua, terus pakai minyak wangi, Masya Allah, seperti Id, seperti hari raya itu. Lalu Nabi memerintahkan fa'aktsiru sholata alayya fa inna sholatakum ma'rudah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Karena kalau hari Jumat Anda bersalawat, ma'rudah itu dihidangkan begini oleh Allah ini, ya. Ini jamaah masjid Raudhatul Jannah bersalawat, dihidangkan. Kalau hari lain disampaikan oleh para malaikat. Itu tidak penting. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, itu pasti istimewa. Nah, saudara, yang terakhir saya ingin membaca tulisan seorang ulama bernama Muhammad Al-Ghazali dari Mesir. Sudah wafat orangnya, belum lama, mungkin 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu pasti. Tapi dia menulis Fannidz Dzikr wa Du'a inda Khatamil Anbiya. Bukunya berjudul begitu. Kecil bukunya. Seni, fan itu kan seni, seni berzikirnya dan seni doanya Khatamil Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah itu berzikir, bagaimana Rasulullah itu berdoa, ditulis dalam satu buku. Lalu diantaranya beliau itu mengatakan begini, kalau Anda itu bersalawat, apa dibalik itu? Apa hikmah salawat itu? Inna salatana alaihi, kata Muhammad Al-Ghazali, salawat kita kepada Rasulullah itu adalah tasdiqun birisalati wa intisarun laha. Itu adalah membenarkan risalahnya Nabi. Artinya ketika Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu adalah komitmen saya membenarkan ajaran Rasulullah dan saya akan bela ajaran Rasulullah. Kalau orang menghina Islam, saya paling depan. Itu artinya salawat. Kalau Anda ketika salawat itu berpikir seperti itu, hebat sekali salawat ini. Kemudian wa wala'un li sahibiha, saya juga akan membela yang membawa risalah ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasulullah dihina bukan saja orang Perancis, orang Islam, ustadz kadang-kadang menghina Rasulullah. Gimana? Katanya matanya rembesan waktu kecil. Kok berani sekali ngomong begitu ya? Saya nggak ngerti itu. Rasulullah itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Allah tidak menciptakan manusia lain lebih baik dan lebih tampan dan lebih menarik dan lebih berakhlak dari Rasulullah SAW. Ya Allah, keistimewaannya banyak Rasulullah itu, tapi yang dipuji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu Allah. Coba Anda pikirkan ya, Allah memuji Nabi, dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang hidup di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kemudian para mufassir mengartikan itu adalah Al-Quran, itu adalah Al-Islam. Ditambah lagi dengan pernyataan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, cerdas sekali Sayyidatuna Aisyah itu. Ditanya tentang Rasulullah, sahabat bertanya kepada beliau, bagaimana sih hidupnya Rasulullah itu? Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Amma taqra'il Qur'an?"
Apa Anda tidak membaca Al-Quran? Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Quranun yamshi bainan nas. Seperti Al-Quran berjalan di tengah masyarakat. Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah itu. Nah, kita dipimpin oleh Rasulullah dalam berislam ini, lalu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya membenarkan ya Allah, saya membenarkan ya Rasulullah bahwa risalahmu itu adalah benar, dan saya akan membela sampai kapanpun, dan saya juga akan membela sang pembawa risalah ini, huwa Rasulullah SAW. Wa tahiyatu i'zazin wa hub, itu adalah merupakan ucapan selamat, ucapan hormat dan rasa cinta kepada Nabi. Wa hubbin nabi min alamatil iman. Kalau orang itu cinta kepada Nabi, itu tanda keimanan. Keimanan Anda ini sejauh mana ya? Itu diukur diantaranya, selain sholat dan macam-macam, cinta tidak kepada Nabi. Orang yang tidak cinta Nabi itu berarti tidak mengerti jasanya orang. Nah, kemudian salawat itu juga berarti selain kehormatan dan rasa cinta kepada Nabi, innaha ar-ribatul jami' bainal qa'id wa jundi. Itu ada ikatan yang kuat antara kita dengan Nabi. Nabi itu adalah komandannya, kita ini laskarnya. Semua yang kita kerjakan berkiblat kepada Rasulullah SAW. Au al-imam wa adba'i ala ta'atillah, atau Rasulullah adalah imam, kami makmumnya. Di dalam urusan apa? Di dalam urusan beribadah. Kita imamnya siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana saya sholat? Saya tanya, bagaimana Rasulullah sholat? Bagaimana saya tidur? Bagaimana saya makan? Bagaimana saya dalam perjalanan? Bagaimana saya membaca Al-Quran? Dan seterusnya. Kalau orang suka bersalawat itu selalu berpikir, saya mau meniru Nabi. Pernikahan misalnya, Anda tiru Rasulullah SAW. Dan banyak orang yang tidak meniru Nabi ya. Kalau sudah namanya yang akad nikah itu, yang diundang itu dulur-dulur mawon, pini sepuh ya. Ya, saya tidak menghina orang tua ya. Jadi orang tua-tua saya, tapi begitu pestanya besar-besaran. Jadi yang dipentingkan itu pestanya. Bu, ini artinya kan terbalik ini. Anda menikah itu yang paling penting adalah pada waktu akad itu dihadiri malaikat. Kalau Anda salah mengucapkan nggak sah. Kalau saksinya tidak Islam nggak sah. Saya pernah ada seorang tokoh ya, nggak tahu karena apa terpengaruh atau bagaimana, biasanya dia santri Senin Kemis puasa, tahu-tahu masuk agama lain. Keluarganya gelisah. Lalu keluarganya mau menikahkan anaknya. Konsultasi kepada saya waktu itu di Jakarta. Jadi saya kebetulan di Jakarta, lalu anak buahnya dari orang ini menghubungi saya, Pak, Ibu akan berkonsultasi, Pak. Iya, silakan. Lalu menceritakan itu. Saya bilang, itu Bapak kalau memang betul-betul sudah tidak Islam, tidak boleh jadi walinya anaknya. Saksi, apalagi wali, harus Muslim. Jadi kalau ada orang misalnya mu'alaf mau menikah, bapaknya itu bukan orang Islam, nggak bisa jadi walinya. Maka saudara-saudara, untuk mengikuti Rasulullah itu bukan hanya pada waktu mau makan atau mau tidur. Semua kehidupan kita ini mengikuti bagaimana Rasulullah. Wa iltizam nahjihi, konsisten dengan sunnah Rasulullah SAW. Wal baqa'u alaihi ila yaumil liqa'il akhir. Dan saya akan mempertahankan ajaran Rasulullah ini sampai hari terakhir saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau kita sudah masuk liang lahat ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak enggak usah berharap nanti masuk juga ke liang lahat ya. Enggak usah, saya ini kok enggak masuk ya liang lahat. Enggak usah. Nanti masuk. Dan ketika Anda masuk di liang lahat, nanti didatangi malaikat, didudukkan nanti ya. Nanti kalau Anda sudah mengalami, nanti diingat-ingat kalimat saya. Benar berarti ya. Didudukkan sampai nanti. Saya sendiri juga belum pengalaman ini. Kalau sampai mau cari pengalaman dulu ya monggo, saya silakan ya. Saya terakhir juga nggak apa-apa. Ditanya, man rabbuka? Madza taqulu fi rajulin ursila ilaih? Anda mengatakan apa kepada orang yang diutus sebagai nabi terakhir itu? Enggak mungkin Anda mengatakan Rasulullah SAW kecuali Anda cinta kepada Nabi, kecuali Anda suka bersalawat kepada Nabi, kecuali selalu ada di benak Anda itu Rasulullah SAW. Insya Allah Anda
bisa menjawab itu. Kalau Anda tidak bisa menjawab, artinya perjalanan Anda di barzah sampai hari akhir bermasalah dan tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Imammu itu apa? Al-Quran atau yang lain? Kalau Anda tidak bisa menjawab itu, artinya Anda tidak lulus. Maka saudara, nggak bisa orang Islam ingin masuk surga lalu tidak dekat dengan Nabi, nggak bisa. Harus cinta Nabi, harus dekat dengan Nabi, dan diantaranya adalah biasakan salawat yang baik. Rasulullah dalam hadis yang terkenal mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang kikir itu adalah orang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat. Saya berapa kali menyebut Nabi ini tadi. Ada orang menceritakan Rasulullah, lalu Anda, oh tadi ngono ya Nabi, lalu Anda tidak bersalawat. Ini orang kikir ini. Kata Nabi, harus bersalawat Anda. Enggak usah keras-keras, enggak usah begitu. Ya pokoknya bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Masuk masjid, salawat dulu. Ya kan? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Matur nuwun kepada maha guru kita ini. Dan ini tidak diperlukan oleh Nabi, diperlukan oleh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Ada yang mau bertanya? Ya, monggo Pak. Tadi kita mohon dijelaskan terkait coba dibuka Pak biar jelas ngomongnya. Ketika dari kita membaca, kadang-kadang kita kan hanya sudah menghafalkan aja seperti itu. Padahal seharusnya bagaimana? Kalau Anda melafalkan saja, ya dapat pahala. Sama dengan zikir kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Otaknya tidak berzikir, hatinya berpahala juga. Paling ringan itu. Tapi kalau orang itu mengerti, mengatakan subhanallah, otaknya berpikir, kok bisa semut itu? Kata para ulama, semut itu sangat kuat. Dia bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya. Sampean beratnya berapa? Misalnya 70. Belum tentu sampean kuat mengangkat yang 70 itu. 100 saja gak kuat sampean. Ya kan? Semut itu bisa ngangkat barang yang sampai 4-5 kali atau berapa kali dari tubuhnya, bisa itu semut itu. Lalu Anda mengatakan subhanallah, Allah menciptakan semut ini, itu pahalanya lain dengan semut ini. Lalu sampai matikan kita, pites kono pites kene. Karena Anda tidak berpikir. Ya kan? Loh, kenapa kok semut ini kok dimatikan? Gak ada salah kok. Kecuali kalau mengganggu Anda kan. Tapi orang nggak mikir. Orang yang mikir subhanallah, luar biasa. Di rumah Anda ada ikan misalnya, kok bisa ikan ini kuning, biru, merah? Ya Allah, dari mana itu? Lalu Anda mengatakan subhanallah. Bapak-bapak di rumahnya kan ada pohon ya, ada kembang. Pohonnya kadang-kadang ungu, putih, merah muda. Ya Allah. Terus Anda masuk rumah, nggak pernah Anda mengatakan subhanallah. Dari mana itu warnanya itu loh? Orang bibitnya itu sama kok Pak. Bibitnya sama, tidak ada warnanya. Dimasukkan, keluar bunga putih, keluar bunga kuning. Orang yang mengerti subhanallah, dia mengatakan subhanallah, ya Allah. Anda misalnya pergi lama ke luar negeri gitu ya, 2 tahun 3 tahun, kemudian Anda punya anak bayi, tahu-tahu sudah besar. Masya Allah, gimana itu prosesnya itu? Lalu Anda mengatakan subhanallah. Beda kan? Anda kagum dengan ajaran ini lalu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beda dengan yang biasa, salawatan biasa saja. Apalagi menyanyi ya. Saya pernah ada acara ceramah tentang maulid, terus diawali dengan kasidah. Yang kasidah itu cantik-cantik. Yang bapak-bapak di depan seneng. Terus saya tanya, tadi sampai waktu mendengarkan kasidah ingat Nabi pun dulu sing nyanyi. Ya ini. Kalau Anda ingat Nabi, Anda tidak lihat yang cantik itu cuma sholawat saja. Saya pernah acara pengantin atau apa, terus ada yang bersalawat dengan suara yang merdu. Itu saya diam aja, saya cuma bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Terbayang di depan saya itu Rasulullah ini. Ya Allah, itu bedanya Pak. Jadi jangan dikatakan enggak sekarang gawe ini ngono iku, ada gunanya. Zikir juga ada gunanya. Allah, misalnya Allah, subhanallah, subhanallah. Cuma zikir saja.
Tapi kalau astaga nggak ada gunanya. Ya ampun, itu merusak itu. Nggak boleh orang Islam mengatakan astaga. Loh, apa artinya astaga itu? Sampai dengar kata-kata itu. Apalagi amit-amit jabang bayi. Ada orang, aduh, ibunya hamil, amit-amit jabang bayi. Astagfirullahaladzim. Apa itu artinya amit-amit jabang bayi itu? Amit-amit diislamkan dong supaya pahala. Subhanallah. Misalnya Anda melihat orang, mohon maaf, ada orang cacat misalnya ya, lalu Anda bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, saya ini tidak cacat. Pahala sampai. Jangan malah menghina. Ada orang, saya pernah jalan begitu ya, ada orang kulitnya itu hitam pekat seperti ini hitamnya itu Pak. Terus saya istighfar, ya Allah, jangan sampai saya menghina ya. Bisa jadi itu yang masuk surga duluan, sehingga ganteng malah gak melbu. Polaya kedusoi. Itu ciptaan Allah itu. Lalu Anda mengatakan subhanallah. Nah, sampai kalau lihat orang cantik bagaimana Pak? Rezeki gitu. Dosa sampean. Astagfirullah. Jadi itu bedanya Pak. Makanya orang kalau mau ngerti berislam dengan baik, nggak ngerti Islam ya nggak bisa Pak. Gimana? Mau ngerti Islam tapi tidak pernah belajar. Kalau waktunya ceramah-ceramah ya hadir, tapi akhir turunnya hadir ya tidak bisa Pak. Harus serius Pak. Mau masuk surga nggak serius gimana sih Pak? Kita ini setiap hari beribadah supaya masuk surga, kok nggak serius? Saya kira itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.